Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Saya dari kelas 2A Prodi Hukum. Saya akan menjelaskan pertemuan yang ke-14, yaitu tentang alasan pemaaf atau scold untuk ground atau fight the excuse, yaitu adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, alasan pemaaf umum, itu terbagi jadi beberapa bagian pula. Yang A, tidak kemampuan bertanggung jawab atau on-training sifat berhaid pada pasal 44 KUHP. B, daya paksa dalam arti sempit atau overmatch in engine pada pasal 48 KUHP. C, bela paksa yang melalui batas atau nowhere excess pada pasal 49 ayat 2 KUHP. D, perintah jabatan yang tidak sah atau Gegeven Bevel pada pasal 51 ayat 2 KUHP. 2, alasan pemaaf khusus, yaitu terbagi beberapa bagian. A, memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. B, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pada pasal 163 ayat 2 B bis KUHP. C, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. D, pencurian antara suami istri pada pasal 367 ayat 1 KUHP. E, koordinasi tidak jadi pada pasal 464 ayat 3 KUHP. 3, alasan pemaaf di luar undang-undang. A, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B, alasan peniadaan pidana putatif. B, daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah kekuatan tidak setiap paksaan. Setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A, daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. B, daya paksa relatif atau vis kompulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak bisa melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bagian, yaitu bentuknya. Yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya ada res favankanaides. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya adalah Oftician Ares 1932. 3, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C, paksa atau nowhere. Bela paksa nowhere diatur dalam pasal 41 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus peniadaan pidana. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan-serangan yang sekonyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A, diri sendiri atau orang lain. B, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C, harta benda sendiri atau orang lain.
Sekian dari saya pemaparan pertemuan yang ke-14. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.